Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah LED TV dengan dimensi 17 inch yang saya beli cuman dengan harga sekitar 470 ribuan. Jadi kemarin ketika flash sale 11.11 saya cari barang-barang menarik dan akhirnya saya nemu sebuah LED TV yang menurut saya harganya cukup terjangkau dan memiliki fitur yang juga cukup menarik. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Ichiko LED TV. Tadi saya browsing apa arti dari Ichiko. Kalau menurut Google ya, Ichiko itu adalah penyihir wanita. Jadi kenapa namanya Ichiko dalam bahasa Jepang saya juga kurang paham. Nah, ini saya beli di Lazada ketika flash sale 11.11 kemarin. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Mungkin sekarang harganya naik, tapi ya silahkan kalian cek sendiri aja. Dan yang menarik, TV ini kalau saya lihat dari gambarnya, saya pikir kayak TV tabung gitu ya. Ternyata enggak. Karena LED TV ini memiliki dimensi yang bisa dibilang cukup tipis. Jadi cuma sekitar 30 mm untuk bagian yang panelnya ini. Dan 55 mm kalau misalkan dari sini kemudian ke bagian belakangnya ini. Nah, dengan harga 400 ribu menurut saya sih menarik banget. Kenapa menarik? Seperti yang kalian lihat di bagian stikernya yang belum saya lepas ini terdapat banyak banget key feature. Jadi dia bisa DivX video, kemudian dia juga bisa format MKV, AVI, MP3, MEG4, USB, HDMI, ada input VGA, ada input AV untuk anten dan banyak banget. Jadi kalau kita lihat ya di bagian belakangnya ini terdapat banyak banget port. Jadi ada input RF seperti TV LED pada umumnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka dengan TV box, kalian bisa pakai antenanya di input RF ini. Kemudian juga ada input HDMI, ada input VGA. Kalau misalkan kalian pengen menggunakannya sebagai monitor, bukan sebagai TV. Nah, karena dia ada input HDMI-nya, jadi di video kali ini kita akan coba untuk menggunakan Android TV box yang namanya adalah H96 Max ini. Tapi sebelum kita coba untuk menggunakan TV box, saya akan menjelaskan dulu di bagian belakangnya ini terdapat beberapa tombol menu. Jadi ada tombol volume up and down, ada tombol ganti channel, tombol menu, tombol input, dan juga tombol power. Nah, di dalam paket pembeliannya selain LED TV, kalian juga akan mendapatkan remote dan juga bracket. Ini kebetulan bracketnya udah saya pasang. Dan bracketnya ini kalau dibilang solid banget enggak sih ya, sesuai dengan harganya. Jadi ini masih menggunakan plastik untuk bracketnya. Kemudian untuk aksen yang warna gold, ini kalau dibilang gold itu menurut saya kayak bukan gold ya, lebih ke gold yang kayak karatnya sedikit atau emas kuningan gitulah, karena tidak ada kesan mewah sama sekali. Tapi ya nggak apa-apa lah ya untuk mempercantik desain dari Ichiko LED TV 17 inch ini. Kemudian yang menarik, awalnya saya pikir yang bagian kanan kiri yang ada polkadot-polkadotnya ini, saya pikir adalah speaker. Jadi speakernya ada 3, ada soundbar di bagian bawah, di kanan kirinya ada speaker. Ternyata bukan ya, ini adalah frame yang dihias seolah-olah seperti speaker. Saya sempat ketipu sampai akhirnya saya pegang karena untuk bagian framenya ini benar-benar rata dan untuk framenya ini udah pakai kaca yang lumayan solid. Di bagian belakangnya build quality juga udah solid karena pakai besi. Cuman yang menurut saya agak kurang adalah bagian bracketnya yang pakai plastik. Jadi dan juga bunyinya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini karena bracketnya menurut saya kayak kurang rapat gitu. Nah, sekarang ini udah nyala dan kita coba lihat dulu untuk menu-menu inputnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada HDMI, AV, TV, kemudian PC dan juga media. Nah, media ini kalau misalkan kalian suka nonton film atau mendengarkan musik melalui flash disk, kalian bisa mencolokkan USB Type A-nya dengan flash disk, kemudian kalian bisa pilih di sini. Sekarang kita akan coba dulu untuk menggunakan Android TV Box. Nah, Android TV Box ini saya lupa harganya berapa ya. Kalian bisa nanti cek aja di kolom deskripsi. Namanya adalah H9 Max 4K Ultra XD. Nah, bentuknya kecil aja ya, layaknya TV Box seperti biasa. Ini masih belum pernah saya coba dan sekarang langsung aja kita coba di Ichiko LED TV 17 inch ini. Untuk Android TV Box-nya di dalam paket pembeliannya terdapat adapter, kemudian ada kabel HDMI, kemudian ada remote-nya juga. Nah, sekarang langsung aja kita coba pasang. Dan masangnya ini gampang banget kok. Masang TV box itu sama seperti kalau misalkan kalian pernah masang
HDMI capture yang biasanya kalian buat streaming itu sama aja. Jadi untuk memasang TV box kita colokkan aja input powernya di sini berarti ya, ini masih ada plastiknya. Kita lepas dulu di input DC ini, kemudian kita pasang untuk kabel HDMI-nya ke bagian TV box 1, ke bagian LED TV-nya 1. Jadi agar outputnya dia bisa tampil ke LED TV-nya. Oke, jadi sekarang kita setup dulu ya untuk TV box-nya ini. Kita pilih bahasa Inggris, kemudian next, kemudian kita next aja. Nah, jadi cuman gini aja kok masang TV box, gampang banget. Nah, TV box itu dia karena dia pakai Android, jadi ada Google Play Store-nya seperti ini. Kalau misalkan kalian mau ngegame pakai Asphalt dan lain-lain, kalian juga bisa masukkan akun Google Play Store kalian di sini. Cuman tadi saya sempat lihat Netflix ya, apakah sudah ada Netflix? Gak ada di sini, jadi kita harus download dulu nih. Oke, tapi sekarang saya mau cobain apakah USB Type-A-nya yang ada di bagian belakang tadi hanya digunakan untuk menampilkan flash disk. Apakah bisa kalau misalkan kita menggunakan keyboard dan juga mouse untuk mengoperasikan layaknya seperti Smart TV? Dan ternyata nggak bisa kalau misalkan dongle-nya kita pasang di bagian USB Type-A yang ada di bagian LED TV-nya. Tapi seharusnya bakalan bisa kalau misalkan kita pasang di TV box-nya ini ya. Set seperti ini. Nah, langsung muncul pointernya. Dan kalau misalkan kita mau download Netflix misal, ini kita lepas aja kayaknya ya, terlalu mengganggu pemandangan untuk yang stiker ini. Aduh. Ya, jadi ngelepasnya nanti aja berarti karena dia gampang banget rusak. Oke, jadi Netflix-nya udah ke download. Jadi sekarang kita coba untuk ya playing sedikit movie sambil kita coba untuk kualitas layarnya seperti apa. Nah, menurut saya agak awkward atau agak aneh ya, karena saya sudah terbiasa dengan rasio yang 21:9 atau rasio yang sinematik. Karena kalau kalian perhatikan, ini film apa kok langsung kayak gini ya. Aduh, Netflix ini sekarang kok bahaya. Ini aja Sekretari Kim ya, kita coba nonton. Saya penasaran apakah barnya ini bisa full kotak atau tetap 21:9 seperti biasanya sinematik film. Wih, jadi kotak loh ya. Jadi nggak ada barnya sama sekali di sini. Berarti dia langsung di stretch mungkin ya. Dan untuk kualitas suaranya, coba sekarang ini volumenya saya tambah. Kenapa nggak ada suaranya? Apakah dari sini suaranya? Oh ya. Jadi, sebentar. Untuk kualitas suaranya, ini saya mute dulu deh. Jadi untuk kualitas suaranya, walaupun saya nggak sempat dengerin lagu, tapi menurut saya cempreng ya. Jadi terlalu banyak treble, bassnya nggak terlalu ada. Tapi kalau untuk kualitas layarnya, kalau saya lihat dari area pinggir, masih enak. Jadi tidak ada perubahan warna seperti panel TN. Jadi kalau misalkan kalian nonton 4 orang, mungkin karena pasti orang yang pojok itu kan nontonnya dari sini ya. Itu kayak, ya masih oke lah. Cuman karena dia ada lighting, dan ini kaca ya, jadi kekurangannya dia reflect. Tapi kalau secara kualitas gambar, menurut saya dengan harga 400.000 sih udah oke banget nih Ichiko LED TV 17 inch. Nah, sekarang kita coba untuk kalau misalkan putar lagu. Jadi kita masuk ke YouTube seperti ini. Oke. Jadi saran saya jangan menggunakan volume yang terlalu keras karena suaranya di telinga itu agak sakit ya untuk treble-nya, karena dia suaranya itu kayak nusuk gitu kalau di telinga, nggak ada empuk-empuknya, nggak ada bassnya sama sekali. Cuman mengingat harganya cuma 400.000, menurut saya sih ya nggak masalah karena keperluannya pasti digunakan mungkin untuk streaming Netflix atau nonton sinetron, atau kalian biar nggak rebutan dengan adik kalian di rumah, dengan ibu kalian di rumah. Karena kan biasanya untuk kalian pasti sukanya nonton Netflix, kemudian ibu kalian sukanya nonton tukang bubur naik haji ya kan. Jadi ya biar di rumah itu ada maksudnya biar nggak tengkar gitu ya kalau misalkan banyak yang seleranya berbeda. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Ichiko LED TV 17 inch yang saya beli dengan harga 470 ribuan ini. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan apakah harganya naik? Biasanya kalau setelah direview harganya naik. Tapi saya kemarin dapat diskon flash sale 11.11.
Jadi seharusnya kalau naik pun nggak terlalu banyak, seharusnya loh ya. Kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kelebihannya dengan harganya sekitar 470.000, kalian sudah bisa mendapatkan LED TV ya, bukan TV analog atau TV tabung. Memang dia desainnya seperti TV tabung, tapi dia tipis sebenarnya, cuman kayak seolah-olah dibikin seperti TV tabung. Dengan di bagian kanan kirinya ini ada seolah-olah speaker, padahal ini adalah frame yang entah kenapa dibikin polkadot-polkadot seperti ini. Kelebihan lain ada soundbarnya, kelebihan yang juga menjadi kekurangan karena secara desain itu kayak speaker mahal besar gitu, tapi kualitas suaranya B aja menurut saya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye!